Pertama, alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang kita menikmati Islam. Yang alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama pengajian insyaallah kitab Syiratul Mustaqim yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tashfi Al-Fi, dan sama-sama kita memberi perhatian dan juga memberi tumpuan. Sekiranya ada soalan ataupun ada penerangan ataupun bahasa yang belum dipahami ataupun yang tidak dimengerti, sahabat-sahabat boleh teks dekat messenger ya, dekat WhatsApp. InsyaAllah pembahasan ini akan dibawakan oleh bahasa yang mudah dipahami, sebab kita ni pelbagai ya, bukan sahaja daripada Indonesia, ada juga dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan juga dari Myanmar ya, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini jadi satu aspek kebaikan untuk kita insyaAllah. Baik, untuk mempersingkat masa, kita jemput Al-Ustaz Musfi untuk memulakan pengajian kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fihak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas Ustaz? Jelas. Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga boleh kita berkumpul di Zoom ini dalam rangka muzakarah ilmu agama. Sebelum kita lanjut, InsyaAllah ta'ala saya sikit-sikit bahasa Malaysia. Mungkin juga akan bahasa Indonesianya akan lebih terikut kembali karena bahasa Malaysia sikit-sikit lupa sudah. Ya. Pada kesempatan, tapi kalau ada yang tidak faham, baik kalau saya cakap bahasa Malaysia Tak ada suara Ustaz. Faham, boleh nanti ditulis Ustaz, suara-suaranya Ustaz. Ataupun ketika saya berbicara bahasa Indonesia, orang Malaysia tak faham, boleh. Hilang Ustaz, suara Ustaz. Suara tak ada Ustaz. Suara tak ada? Sekarang tak ada? Suara. Tak ada? Sudah ada? Masih hilang? Ada. Ada. Ustaz Rashid, suara ada Ustaz Rashid? Tapi yang lain dengar ya? Dengar. Dengar ya? Okey, dengar. Ya, Ustaz. Baik, pada kita ulang sikit yang sudah kita perbincangkan pada pertemuan sebelumnya. Kita sebutkan sebelumnya bahwasanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amalan yang paling utama. Beliau ditanya, apakah amal yang paling utama? Kemudian beliau menjawab sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari, imanun billahi wa rasulihi. Maksudnya amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pengetahuan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah itu merupakan hal yang paling
utama. Oleh karena itu, ya, disebabkan karena itu, maka ilmu yang membahas tentang cara beriman kepada Allah Ta'ala, cara beriman kepada Rasulullah, itu pun menjadi ilmu yang paling utama. Karena para ulama mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Jadi kemuliaan suatu ilmu itu tergantung terhadap kemuliaan pembahasan yang dibahasnya. Kemudian ya, kita sebutkan juga hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Jundub ibnu Abdillah. Beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawirah. Dulu kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih anak muda, belum baligh tapi sudah hampir baligh. Sikit lagi baligh. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Setelah itu kita belajar, ini kata sahabat Jundub ini, kita belajar kepada Rasulullah tentang iman sebelum kita belajar tentang Al-Qur'an. Ya, kita belajar tentang iman, kata beliau, sebelum kita belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna al-imana, tsumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Lepas itu kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar Al-Quran, maka bertambah kuatlah keimanan kami. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Beliau memulai mengajar mereka dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, dikarenakan tauhid ini, keimanan ini syarat paling utama agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Jadi kalau seorang itu beriman dengan iman yang betul, maka amalan soleh yang dia buat akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat yang lain. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, maka amal baik yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Dan ini makna firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Jadi kalau disebutkan dalam ayat ini, dan barang siapa yang melakukan perbuatan soleh, wa may ya'mal min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, laki ataupun perempuan, min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, ya, dia adalah seorang beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka merekalah yang akan masuk surga, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya, ini beberapa hal yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, perjumpaan sebelumnya. Saya ulangi lagi dikarenakan pada waktu itu sendat-sendat dikenakan jaringan yang tidak baik. Nah, kemudian ya, kitab yang akan kita baca ini, kitab yang akan kita kaji bersama, ya, ini sebuah kitab akidah yang sangat penting sekali. Ya, sebuah kitab dalam bidang akidah yang sangat penting sekali, ya, sangat urgent. Karena dikarenakan orang yang faham isi kitab ini, ya, orang yang faham mengerti isi kitab ini, yaitu kitab As-Siratal Mustaqim, maka dia bisa membedakan
dia akan boleh membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah yang hakikatnya, dia akan bisa membedakannya, dan siapa orang yang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah tetapi bukan ahlus sunnah wal jamaah, dia bisa membedakannya. Ini pentingnya kitab ini. Jadi kalau dia faham kitab ini betul-betul faham, dia akan faham betul ahlus sunnah itu macam mana, ajarannya seperti apa. Setelah itu dia juga akan mampu, dia akan mampu untuk membantah golongan di luar ahlus sunnah. Jadi karena saya kasih tahu sedikit, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, bahwa 77 firqah, bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Jadi 72 dari 73 tadi kan. Sekarang 72 masuk neraka. Artinya apa di sini? Golongan sesat, bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian satu golongan lagi, satu kelompok lagi, dialah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dia golongan yang selamat, yang disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita belajar kitab ini faham betul, nanti kita akan mampu. Kita akan awalnya kita boleh membezakan, bisa membedakan mana yang aswaja, mana yang bukan. Oh, ini lihat dari cakapnya, ini aswaja. Oh, ketika kita dengar cakap dia, kita faham. Oh, dia aswaja. Tapi kalau ketika kita dengarkan cakap orang lain, contohnya, oh dia bukan aswaja, kita faham itu. Dan kita ngerti bagaimana cara kita membantah mereka, dan kita bisa juga mengeluarkan hujah-hujah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa macam tu? Karena Syekh di sini, guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau ni menulis kitab ini dengan bahasa yang mudah. Yang senang. Kalau bahasa Malaysia itu senang, kalau bahasa kita Indonesia mudah. Jadi Syekh Abdullah menulis kitab ini dengan bahasa yang senang untuk kita fahami. Untuk kita fahami sangat mudah sekali. Kemudian beliau isi kitab ini dengan hujah-hujah yang sangat kuat. Hujah-hujah, dalil-dalil yang sangat kuat yang tak bisa dibantah oleh golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma', kemudian perkataan-perkataan para ulama yang lainnya beliau masukkan dalam kitab ini. Beliau ambil dari kitab-kitab yang besar, beliau ambil dari kitab-kitab yang besar, beliau cantumkan dalam kitab ini, sehingga apa? Untuk mempermudah kita ni yang awam untuk mempelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni bingung, terkadang ini kalau orang awam tu bingung apa? Bingung dalam bahasa Malaysia itu bingung mungkin ya. Apa Ustaz Rashid? Pening. Jadi kita ini bingung. Confused. Kadang orang awam itu bingung. Bingungnya macam mana? Ini si A, golongan A cakap dia sendiri Ahlus Sunnah. Setelah itu si B juga cakap dia orang Ahlus Sunnah. Yang C, kelompok ketiga dia cakap dialah Ahlus Sunnah. Yang keempat juga pun macam tu. Jadi orang awam bingung, mana ini Ahlus Sunnah yang betul, yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai kelompok yang selamat. Kadang orang bingung macam tu. Kalau kita akan mempelajari kitab ini, kita tidak akan bingung. Saya kasih sikit tentang masalah hal ini. Kita ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya golongan selamat ini, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebutkan dalam sebuah hadis, mereka ini adalah as-sawadul a'zam. Macam ni lafaz dia. As-sawadul a'zam, iaitu
kelompok terbesar, kelompok terbanyak. Ya, kelompok terbanyak. Kita tengok sekarang kelompok terbanyak umat Islam itu dari apa? Malaysia, Indonesia, Lebanon, kemudian Sri Lanka, kemudian Pakistan dan negara-negara lainnya. Kalau kita betul-betul teliti, kita betul-betul perhatikan siapa yang paling banyak golongan kelompok dia. Yang maksudnya akidah siapakah yang paling banyak dianut oleh seseorang, maka kita mendapatkan mayoritas umat ini, mayoritas umat Islam semuanya itu adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga pengikut Abu Mansur Al-Baghdadi. Itu dia. Jadi kalau kita tengok ni di semua negara, kemudian kita hitung semuanya, maka yang terbanyak, yang banyak, yang mayoritas, mereka adalah orang-orang yang mengikuti keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari dan keyakinan Abu Mansur Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Maturidi. Oleh sebab itulah salah satu ulama besar, nama beliau adalah Al-Hafiz Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dalam kitab beliau Syarah Ihya Ulumuddin, namanya Ithafu As-Sadatil Muttaqin. Apa yang beliau cakapkan ketika beliau berbincang-bincang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa Ahlus Sunnah hakikatnya? Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaati fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Kalau kita cakap, kalau disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka siapakah yang dimaksud dengan mereka? Siapakah yang masuk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau mengatakan, fal muradu bihim, maka yang dimaksud dengan mereka ini al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sikit, insya-Allah kedepannya kita lebih banyak lagi perbincangkan tentang keaswajaan melalui kitab guru yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Dan alhamdulillah saya mengaji kitab ini kepada seorang guru saya kat Lebanon. Beliau mempunyai sanad langsung kepada guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Baik, kita mulai pembacaan kitab. Nanti kalau saya terlalu cepat, kalau terlalu cepat bicaranya, cakapnya, nanti disuruh pelan saja, karena saya tak merasa. Nah, ini langsung bisa lihat di screen. Siap. Alhamdulillah. Baik. Kita mula pembacaannya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Saya bacakan Arabnya dulu, nanti saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-siratul mustaqim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Aliyyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, al-yawmal amal
wa ghadanil hisab. Tunggu sekejap, 1 minit. Saya nak ambil sesuatu. Saya akan sabar menunggu. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari atas dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini para ulama yang mengarang sebuah kitab, yang menulis sebuah kitab, beliau-beliau ini selalu memulai kitabnya dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan beliau ini, maksud mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah mengambil keberkahan dari Bismillah. Dan juga ikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting, ya, setiap perkara yang penting, ini makna hadis. Setiap perkara yang penting yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan penting ini akan sedikit keberkahannya, ya, dia akan sedikit keberkahannya. Oleh karena itu, para ulama yang mengarang kitab, ya, para ulama yang mengarang kitab, mereka mulai kitab-kitab mereka ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Baik. Sekarang kita nak bahas sikit-sikit tentang Bismillah ini. Ya, tentang Bismillah. Ya, maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya, saya memulai kitab ini, saya memulai dalam mengarang kitab ini dengan penyebutan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ini maksudnya. Kemudian makna Allah, yakni lafzul jalalah, lafaz yang agung Allah, ini sebuah nama, ya, ini Allah, ini nama bagi zat yang maha suci daripada menyerupai makhluknya yang berhak untuk disembah. Ini dia. Jadi Allah ini merupakan nama bagi siapa? Bagi zat yang maha suci dari menyerupai makhluknya. Dia tidak serupa dengan manusia, tak serupa dengan jin, tak serupa dengan benda-benda lainnya. Ya. Demikian juga Allah Ta'ala, ya, yang berhak untuk disembah. Sedangkan selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Ya, ini dia lafaz Allah. Dan makna dari lafaz Allah ini man lahul uluhiyah. Ya, wahiyal qudratu alal khalqi wal ikhtira, yaitu zat, makna daripada Allah, zat, ya, zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan ini? Yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, yang menciptakan semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali, manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, semua ini
perbuatan manusia, semua ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tentang lafaz Allah, kena difahami ya. Baik. Lepas itu makna Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Kita sedikit kita tidak terlalu luas pembahasannya. Yang penting faham isi kitab. Dan nanti kalau ada yang tak faham boleh tanya. Kita kongsi insya-Allah taala. Ar-Rahman, para ulama kalau kita kan terjemah yang Maha Pengasih, ya kan? Nah, tapi para ulama itu mempunyai apa? Para ulama mempunyai definisi yang disebutkan oleh para ulama. Nah, para ulama cakap Ar-Rahman makna dia adalah al-katsirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya wa lil kafirina faqat fil akhirah. Makna dia kalau dalam bahasa kita Ar-Rahman makna dia Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya. Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya. Yang Allah Ta'ala berikan ketika di dunia ini kepada orang mukmin dan juga kepada orang kafir. Tetapi nanti di akhirat nikmat ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Nih, sekarang perhatikan sedikit saya jelaskan. Jadi rahmat Allah Ta'ala ketika di dunia ini diberi kepada orang yang beriman dan juga diberi kepada orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Buktinya mana? Orang Muslim, orang mukmin bisa bernafas, orang kafir juga bisa bernafas, ya kan? Ini rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian orang Muslim bisa boleh makan, bisa makan, mereka juga orang kafir bisa makan. Orang Muslim dia mempunyai mata, tangan, kaki, sama juga orang kafir mempunyai tangan, punya mata, punya kaki. Ini semua rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi dunia ini rahmat Allah diberikan kepada orang Muslim dan juga orang non-Muslim, yaitu orang kafir. Paham ya? Sedangkan di akhirat itu rahmat Allah Ta'ala hanya khusus bagi orang yang beriman. Kalau tak beriman, di akhirat tak akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Orang kafir di akhirat nanti sedikit pun tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Wa rahmati wasi'at kulla syai', ya, ai fid dunya. Dan rahmatku, ini makna dari ayat tersebut, dan rahmatku wasi'at kulla syai', meratai segala sesuatu, ya, mengenai segala sesuatu. Maksudnya apa? Ketika di dunia. Jadi orang kafir dapat, orang beriman juga dapat, ya, ketika di dunia. Fasaktubuha lilladzina yattaqun, ai alladzina yattaquna syirka. Sedangkan nanti di akhirat, ini maksudnya, sedangkan nanti di akhirat rahmatku fasaktubuha ai fa'akhussuha, rahmatku akan saya khususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu dia. Makanya di akhirat nanti kalau orang tak beriman, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, ya, makna Ar-Rahim yang Maha Penyayang, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak rahmatnya ia berikan kepada orang-orang mukmin yang saja. Ini makna daripada Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini lebih banyak lagi, ya. Dan Ar-Rahman ini lebih banyak lagi maknanya daripada Ar-Rahim. Ini sedikit, ya, berkaitan dengan
al-basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Baik, as-siratul mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Ini maknanya. As-sirat ini maknanya jalan, al-mustaqim yang lurus. Artinya apa? Syekh di sini dalam kitab ini akan menjelaskan kepada kita semua ajaran yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu, ya, mengikuti kebenaran. Ini dia maksudnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan ya. Alhamdulillah. Ketika kita cakap ni, Alhamdulillah, kita kan selalu ya berzikir kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi pernah tak kita terfikir apa makna hakikat daripada Alhamdulillah itu ketika kita cakap? Ya, jadi para ulama mengatakan Alhamdulillah, apa makna dia? As-sana'u 'ala Allah Ta'ala bil lisani, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan. Ya. Kita muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puji Allah Ta'ala dengan lisan kita, lidah kita. Nah, ini maknanya. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa? Ala ma an'ama bihi alaina min ghairi wujubin alaih, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita muji kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita min ghairi wujubin alaihi, tanpa wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberinya kepada kita. Jadi saya jelaskan ulang bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak wajib baginya apapun, ya. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun. Yang mempunyai kewajiban itu siapa? Kita yang punya kewajiban. Wajib solat, wajib puasa dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib atasnya apapun, ya. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang taat, memberikan makan kepada kita. Tidak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tetapi semua pemberian ini, semua karunia ini Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai apa? Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, boleh kita fahami dengan baik ya. Karena ada ya nanti kelompok di luar Ahlus Sunnah, bila-bila masa kita sebutkan, yang mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala memberikan yang terbaik bagi hamba dia. Ada yang mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat hamba dia. Ini perkataan yang menyimpang, yang keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nanti kalau ada yang belum difahami dengan sempurna, boleh kita kongsi. Ini makna Alhamdulillah. Ya, ini makna dari Alhamdulillah. Dan kita ni, saya kasih tahu sikit lagi, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, ya, baik berupa makanan, minuman, ataupun yang lainnya, kalau kita cakap Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, maka ucapan ini, ucapan Alhamdulillah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita laksanakan, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak berdosa. Ini ya, dengan lisan ini. Yang wajib justru apa? Syukur yang wajib itu macam mana? Ya, bagaimana syukur yang wajib itu? Adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan ini
dalam kemaksiatan. Kita tak pakai mata kita ini melihat sesuatu yang haram. Kita tak gunakan tangan kita ini untuk mukul orang dengan zalim. Kita tak gunakan kaki kita ini untuk melangkah kepada yang diharamkan. Kita tak gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Kita tak gunakan mulut kita untuk membicarakan keburukan orang. Ini dia syukur yang wajib. Baik. Kita lanjut. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, sekarang kita kan sering cakap Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sering kan? Ini tidak bermakna. Jadi diperhatikan, ini penting. Ketika kita cakap semoga Allahumma sholli ala Muhammad, ini tidak bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala membaca selawat kepada Nabi Muhammad seperti halnya kita membaca. Ini tak. Ini makna yang salah. Ini makna yang salah. Ya, tidak bermakna bahwa Allah taala membaca selawat ya seperti halnya kita membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tak, ini makna salah. Sama juga makna yang salah. Ini tidak bermakna bahwasanya Allah taala solat sembahyang seperti halnya kita solat sembahyang. Ini bermaknaan yang salah. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan apa makna ketika kita cakap Allahumma shalli ala Muhammad. Makna dia apa? Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Allahumma ya Allah, zid Muhammad, dan tambahkanlah kepada Nabi Muhammad apa yang kita minta kepada Allah akan ditambahkan kepada Nabi Muhammad, syarafan wa ta'ziman, kemuliaan dan keagungan. Kita mohon kepada Allah dengan perkataan kita sallallahu alaihi Muhammad, keagungan dan kemuliaan bagi Nabi kita, tambahan keagungan dan kemuliaan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dia. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas itu ketika kita cakap wasallim, ya Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Misal wasallim ini apa makna dia? Para ulama menyebutkan kita memohon, maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan umat ini ya dari sesuatu yang ditakuti oleh Nabi Muhammad terjadi bagi umatnya. Saya ulangi lagi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan umat ini dari sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad terjadi kepada umatnya. Ini dia ya, makna dia. Ya, seperti kekufuran, seperti kelaparan yang merata kepada semua umat Islam. Ini contoh dia. Jadi makna salat dan salawat dan salam terhadap Rasulullah. Ya, sudah kita jelaskan ya, apa makna basmalah, apa makna alhamdulillah, apa makna salawat. Nah, sekarang sebelum kita memulai masuk ke dalam bab tauhid, Syekh Abdullah guru kita memberikan nasihat kepada kita. Ini dia, memberikan nasihat kepada kita agar kita ini selalu bertakwa kepada Allah, selalu kita muhasabah diri, ya, kita berfikir apakah kita sudah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, apakah kita belajar ilmu yang wajib bagi kita, apakah kita sudah mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, apakah kita masuk orang yang lalai terhadap perintah Allah Ta'ala, apakah kita ini termasuk orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini beliau kasih kita nasihat ini agar kita fikir, ya, jangan-jangan kita lalai, jangan-jangan ilmu yang wajib kita pelajari dalam agama Islam ternyata kita tak mempelajarinya. Oleh kerana itu, mari kita belajar.
Jadi mari kita belajar. Kalau belum belajar, ya belajar. Kalau sudah belajar, ajarkan kepada orang lain. Ajarkan kepada orang lain. Hal-hal yang wajib kita pelajari dalam masalah akidah ini sudah kita pelajari belum? Atau kita lalai? Nah, ini dia. Jadi agar kita ini muhasabah diri, pandai-pandai muhasabah diri. Baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Taala. Tamam? Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Taala. Kata takwa ini terkadang ya memang mudah untuk kita cakapkan, untuk kita bicarakan yang mudah. Bertakwa, 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 senang sekali. Ya, senang. Senang itu dalam bahasa Malaysia artinya mudah dalam bahasa kita ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kita kalau nak jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala ini butuh usaha, ya, butuh kerja. Ya, tak cukup hanya dengan tidur, tak cukup hanya dengan bermain-main dan semacamnya. Ya. Ketakwaan ini yang merupakan yang banyak keistimewaannya, karena nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang bertakwa. Siapapun orang itu dari manapun dia. Orang yang bertakwa ini Allah Ta'ala akan selalu memberinya jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ya, orang yang bertakwa ini nanti di akhirat akan selamat dari neraka. Ya. Orang yang bertakwa ini akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sangka-sangka. Jadi banyak kesimpulan orang yang bertakwa lah. Orang yang bertakwa ini siapa sebenarnya? Ya, para ulama menjelaskan orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan kewajiban, ya, semua perkara yang diwajibkan atas dia laksanakan. Ya, yang wajib bagi dia laksanakan. Dan menjauhi semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib atas dia semua dia kerjakan. Yang haram atasnya semuanya dia tinggalkan. Ini dia orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya banyak zikir, bukan. Bukan, itu zikir bagus, tapi takwa itu bukan hanya itu, banyak berzikir lisan. Ya, bertakwa itu bukan hanya berpakaian bukan berpakaian compang-camping, bukan. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Taala. Kalau dia laksanakan semua kewajiban, setelah itu kemudian dia juga menjauhi semua perkara yang diharamkan, maka dialah yang disebut dengan al-muttaqi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Kalau dia nanti nambah lagi dengan melakukan perbuatan sunnah, dia perbanyak melakukan perbuatan sunnah, istiqamah melakukan perbuatan sunnah, walaupun dari sebagian sunnah, sebagian saja dari perbuatan sunnah dia lakukan terus, maka orang ini akan nanti naik derajat menjadi orang yang wali. Kalau sudah jadi wali, orang ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mendapatkan rasa takut nanti dan juga tidak akan mendapatkan rasa sedih. Maka dia oleh kerana itu apa? Ya,
Mari Syekh berpesan kepada kita, Syekh Abdullah guru kita berpesan kepada kita melalui ayat ini, hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita belum belajar ilmu fardu ain, kita belajar. Jom kita belajar sama-sama. Yang belum belajar akidah, ilmu akidah yang sangat penting, urgent bagi dia, yang belum, jom mulai sekarang kita mulai belajar kembali, kita semangatkan, kita angkat semangat kita ya untuk belajar, terus belajar. Yang sudah belajar, mari kita kaji lebih dalam ilmu akidah yang disampaikan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabatnya. Kemudian pesan kedua yang disampaikan dalam ayat ini dan juga ingin disampaikan oleh Syekh Abdullah kepada kita adalah hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, yaitu hendaknya kita muhasabah diri. Kita perbanyak muhasabah diri, introspeksi diri ya. Kita renungkan perbuatan kita. Makanya para ulama apa? Mengatakan kepada kita, jadikanlah waktu, khususkan waktu untuk apa? Untuk kita muhasabah diri. Buatlah waktu, walaupun sebentar, untuk muhasabah diri. Malam sebelum tidur, contohnya, sebelum tidur, kita pikir dari pagi tadi kita buka mata, bangun tidur, apa yang kita sudah lakukan, kita hitung. Jangan apa perbuatan taat itu lebih banyak, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Atau ternyata apa? Kita hari ini terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka kita bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala saat itu juga. Nah, jadi dari pagi kita pikir, apa kita pernah dari pagi tadi, dari bangun tidur, kita buka mata, sampai malam sekarang, apakah kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah? Kalau iya, segera taubat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, kita tidak tahu bila kita akan meninggal. Ingat, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan cakap, ini jangan sampai cakap. Ada yang berbicara, umur saya masih 20 tahun. Tunggulah nanti saya bertaubat ketika umur saya 50 ataupun 60 tahun. Siapa yang cakap bahawa kita ini akan berumur 50 tahun? Siapa yang berani menjamin kita ini akan berumur 60 tahun contohnya? Tidak ada. Bisa jadi bentar lagi kita akan meninggal. Bisa jadi malam ini malam terakhir. Bisa jadi esok pagi kita tak bangun lagi dari tidur kita. Kita wallahu alam. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipanjangkan umur dalam ketaatan Allah. Kita berdoa agar dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi yang perlu kita ketahui, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Oleh karena itu, kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka seketika itu hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena takutnya kita belum bertaubat, nyawa kita sudah habis, dicabut oleh malaikat. Para ulama mengatakan, ya, kematian itu bagaikan pedang yang sudah terhunus. Pedang terhunus. Dalam bahasa Malaysia apa? Terhunus. Sudah dibuka macam terhunus ya, sama mungkin. Jadi pedang itu bagaikan kematian itu bagaikan pedang yang terhunus di leher kita. Dan sudah ada di leher kita. Tinggal apa? Tinggal turun sikit, habislah kepala kita. Itulah kematian. Kita tidak tahu kapan akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Ta'ala jika ternyata kita adalah pelaku dosa. Inilah pentingnya muhasabah diri yang dipesankan dalam ayat ini, yang disebutkan dalam ayat ini, yang Syekh Abdullah Al-Harari ingin kita tahu. Ya, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dan sama-sama muhasabah diri. Beliau menyebutkan dalam perkataan Sayyidina Ali, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, ya, dan Sayyidina Ali, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, wa karrama wajhah, dan memuliakannya,
Beliau mengatakan al-yaumal amalu, hari ini adalah hari kita untuk bekerja, untuk beramal. Wa ghadanil hisabu, dan esok di akhirat adalah waktu hisab, ya, untuk perhitungan amal. Jadi kata beliau berpesan kepada kita, ingat, jangan lupa, ingat, kamu ini, hidup kamu di dunia ini adalah untuk beramal. Ingat itu, jangan sampai lupa. Jadi di dunia ini untuk beramal, bukan untuk yang lainnya. Wa ghadanil hisab, dan esok di akhirat adalah hari penghisapan amalmu, perhitungan amalmu. Ya, perbanyaklah melakukan amal baik di dunia ini, ya, nanti di akhirat agar kamu bahagia, ya, agar nanti di akhirat kamu bahagia dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka. Nah, ini dia. Ya, mari kita, karena dunia ini apa? Ya, mazra'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam yang nanti kita hasilnya kita akan panen di akhirat. Ya, yang akan kita panen nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu jangan sampai lalai, ya, dalam melaksanakan kewajiban. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Ya, ini semua kita tahu. Macam mana kita nak tahu semua ini? Apa hanya dengan nonton, apa dia, duduk tidur kemudian lihat TV ataupun yang lainnya yang tak ada manfaatnya? Ada cara lain untuk mengetahui apa hal-hal yang diwajibkan dan yang diharamkan kecuali dengan belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama kepada guru yang bisa dipercaya, yang punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Dengan cara inilah kita akan mengetahui jalan-jalan keselamatan, ya, yang menuju surga, sehingga kita ikuti. Dan juga kita akan mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada neraka, ya, sehingga kita bisa menjauhinya. Ya, disinilah pentingnya apa, belajar ilmu agama. Pentingnya belajar ilmu agama. Ya, betapa banyak orang pada saat ini mereka terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan terjerumus dalam kekufuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia tak mempunyai ilmu agama. Ya. Ini penting perkataan Sayyidina Ali untuk kita selalu ingat, ya, bahwa hari ini adalah waktu beramal dan esok nanti di akhirat adalah waktu untuk hari penghisapan. Ya, artinya hari penghitungan amal. Nah, saya akan sebutkan perkataan Sayyidina Ali ini lengkapnya macam mana. Beliau cakap irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Beliau cakap itu. Irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Dunia ini berjalan menuju penghabisan. Nah, ini maksudnya. Jadi dunia ini berjalan menuju penghabisan. Jadi umur dunia ini sudah tua. Umur dunia ini sudah tua. Ya, umur yang sudah berlalu itu jauh lebih banyak daripada yang tersisa. Ya, yang tersisa dari umur dunia ini sedikit lagi. Nah, ini maksudnya. Jadi dunia itu berjalan menuju kepada penghabisan. Wartahallatil akhiratu wa hiya muqbilah. Demikian juga akhirat. Akhirat itu juga berjalan, tetapi apa? Menuju kepada menuju kepada kedatangan. Ya. Jadi kalau dunia, saya ulangi, dunia itu berjalan menuju ke penghabisan, sedangkan akhirat berjalan mendekati kita. Ya, di dunia ini, ya, kita hidup sementara. Sepanjang-panjangnya umur kita 100 tahun, 200 tahun, ini pendek, umur kita ini pendek dibandingkan dengan kehidupan nanti
di alam kubur dan juga di akhirat. Ya, di akhirat nanti tak ada penghabisan. Di akhirat tak ada penghabisan. Ada dua tempat, surga neraka. Itu saja. Kalau orang yang beriman, ya, nanti pada akhir dia akan masuk surga, tapi orang kafir selama-lama dia ada di neraka. Jadi kalau kita nih masuk ke akhirat nanti, dua tempat saja. Kalau tak surga ya neraka. Kalau tak neraka ya surga. Makanya hendaknya lah kita pandai-pandai menggunakan kaki kita. Nak kita langkahkan ke mana? Mau kita langkahkan kaki ini ke mana? Ke jalan neraka ke? Ataukah kita akan melangkahkan kaki kita ini ke jalan-jalan surga? Nah, itu jadi renungan kita semua. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu agar kita bahagia di dunia ini, tetapi ternyata perbuatan itu membuat kita sedih nanti di akhirat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu di dunia ini agar kita bahagia, tapi ternyata apa? Sesuatu ini membuat kita nanti di akhirat sedih, yang tiada akhir, ya, yang tiada akhir, tiada batasnya. Itu kita pikirkan jadi bahan renungan. Apa kata Sayyidina Ali? Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing dari dunia ini, masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, mempunyai pengikut, yang mempunyai anak. Maksudnya apa anak ini? Pengikut lah, itu maksudnya. Jadi akhirat ada orang yang mengikuti jalannya, kemudian dunia juga ada yang mengikuti jalannya. Pesan beliau ini, pesan Sayyidina Ali kepada kita, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian orang-orang yang beramal untuk akhiratnya, wala takunu min abna'id dunya, dan jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang hanya mengejar dunia saja, lupa akhiratnya. Jangan sampai macam itu. Al-yaumal amalu wala hisab, hari ini, ya, ketika di dunia adalah waktu kita melakukan amal, dan di dunia ini tidak ada perhitungan amal, tidak ada hisab. Wa ghadanil hisab, tapi esok di hari akhirat, di akhirat adalah hari penghitungan amal, adalah hari hisab, wala amal, dan tidak ada amalan lagi. Ya, maka dia, mari kita sama-sama apa? Membuat tekad bulat dalam hati, ya, berniat dalam hati sekuat, sebisa mungkin kita laksanakan semua yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, dan menjauhi semua perkara yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita. Dan ingat, dunia ini hanya sementara, sedangkan di akhirat nanti kita akan tinggal di sana selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, di dunia ini apa yang sepatutnya kita buat, ya, hendaknya kita di dunia ini menjadi orang yang musafir, ya. Kita di dunia ini hendaklah menjadi seorang musafir, kayak musafir, bagaikan musafir, orang yang melakukan perjalanan. Kita hanya nak lalu saja di dunia ini. Kita ini di dunia ini hanya mau berlalu saja. Kita hanya musafir di dunia ini. Nah, musafir ke mana kita ini? Musafir ke akhirat nanti. Musafir ke kubur. Musafir ke nanti surga atau neraka di akhirat nanti. Kalau orang musafir, saya orang Indonesia cakap, saya orang Indonesia. Saya nak safar ke Malaysia, saya nak pergi ke Malaysia. Contohlah, ini segera contoh. Apakah semua benda yang saya punya ini saya bawa ke Malaysia? Saya tak nak pindah ke Malaysia. Saya hanya nak safar ke Malaysia, saya hanya mau safar ke Malaysia 3 hari, 4 hari, cakap 4 hari lah. Apakah semua benda yang saya punya di rumah, ya, semua benda, kipas ini, kipas atau
ya kipas ataupun apalagi motosikal dan semacamnya, atau baju-baju semua, ya, kemudian benda-benda yang lain, apa semua ini saya nak bawa ke Malaysia? Kan tidak. Ya, saya tak akan bawa semua. Ya, saya pergi Malaysia nak safar. Ya, saya Malaysia ini hanya safar saja. Buat apa saya bawa semua ini? Ya kan? Kemudian setelah itu, lepas itu juga ketika saya jalan semuanya menuju saya berjalan menuju bandara. Apalah bahasa bandara Malaysia, bahasa Melayu lupa. Kuat. Nah, itulah. Nah, saya nak pergi sana. Di tengah perjalanan saya lihat ada benda yang saya suka. Ada mobil dalam bahasa Malaysianya kereta. Ada kereta yang saya suka. Apa saya beli itu? Kan tidak. Bila itu saya lihat rumah cantik, saya beli itu. Tidak juga. Saya lihat ini saya beli semua. Kalau saya nak toleh kanan, nak toleh kiri semua itu saya beli, tak jadi saya safar ke Malaysia. Ya kan? Musafir orang yang melakukan perjalanan itu dia hanya bawa sesuatu yang cukup bagi dia yang cukup baginya untuk dia pergunakan ketika dalam keadaan safar. Sama kita di dunia ini, kita dalam keadaan safar. Kita ini musafir di dunia ini. Maka oleh karena itu, ya, hal-hal yang ada di sekitar kita, dunia-dunia yang ada di sekitar kita ini, kita hanya ambil apa yang kita butuhkan. Bukan semua yang ada di sekitar kita ini yang kita suka semuanya harus kita miliki. Tak, semuanya itu akan kita tinggalkan dan tidak akan masuk kubur bersama kita. Ya, harta yang kita punya, kereta yang kita punya, mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, itu tak akan masuk ke dalam tanah bersama kita. Berbanyak amal di dunia ini, ya, agar nanti di akhirat kita menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita untuk mengetahui hal-hal yang membuat kita bahagia nanti di akhirat, menyelamatkan kita nanti dari siksa kubur, menyelamatkan kita nanti dari siksa neraka? Tiada lain cara dia adalah belajar ilmu agama, ya, kemudian kita mempraktikkannya, kita laksanakan ilmu itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kita memumpah atau meninggikan semangat kita, ya, dalam belajar ilmu agama, walaupun hanya melalui Zoom macam ini. Ya, ini bukan suatu hal yang sulit bagi kita. Semua duduk di kursi masing-masing kat rumah, ya. Masing-masing dari kita ada air, ada apa, kalau haus langsung bisa minum dan seterusnya. Tinggal duduk, mencatat yang perlu dicatat, mendengarkan, itu saja. Nah, tapi ini sangat besar faedahnya, sangat besar pahalanya. Ya, kita mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis ini, selepas ini, ya, setelah pengantar ini, pesan takwa, pesan untuk muhasabah diri, guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala, beliau memulai kitabnya dalam bidang akidah. Ya. Beliau mengatakan ini, ya. Okay. Beliau mengatakan a'zamu huquqillahi ala ibadihi. Ya, kita baca sikit biar kita ada masuk pada kesempatan kali ini ke dalam bab akidah. Hak ini a'zamu huquqillah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ala ibadihi, yang wajib atas para hambanya. Jadi hak ini yang paling agung ini, ya, hendaknya kita selaku seorang hamba hendaklah kita melaksanakan, ya, hak yang Allah Taala yang paling agung ini.
Ya. Beliau berkata, i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Anna a'zama huquqillahi ta'ala ala ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala. Ya, ketahuilah bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung terhadap bagi para hambanya adalah mengesahkan Allah taala, tauhiduhu taala. Ini kewajiban yang paling utama, hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu apa yang maksud dengan tauhid? Ya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan ifradul qadimi minal muhdats. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kita meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu dia. Tidak serupa dengan manusia, jin, binatang, malaikat, pohon, batu, langit, bumi, dan seterusnya. Jadi kewajiban paling utama bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama secara mutlak itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, di akhirat kelak kekal dalam neraka selamanya. Jadi kewajiban yang paling utama yang kita laksanakan, hak Allah Ta'ala yang paling agung adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alla yushraka bihi syai', dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini dia hak Allah taala yang paling agung. Kita baca li'annal isyraka billah, karena syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala huwa akbaruz dzunub, adalah dosa yang paling besar. Li'annal isyraka billah huwa akbaru dzambin yaqtarifuhul abdu, karena syirik terhadap Allah Ta'ala adalah dosa paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Ya, jadi syirik itulah dosa yang paling besar. Ya. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan dosa syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang meninggal membawa kesyirikan. Arti dia, kalau orang meninggal syirik, musyrik, menyekutukan Allah taala, menyembah selain Allah taala, mensifati Allah taala dengan sifat makhluk, menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, maka orang ini kalau meninggal membawa keyakinan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang yang Allah taala kehendaki. Ya. Jadi dosa di bawah syirik itu ada nanti yang dimaafkan oleh Allah taala sehingga orang itu tidak akan disiksa dan langsung masuk surga, dan ada juga yang tidak dimaafkan oleh Allah taala sehingga orang itu akan masuk neraka terlebih dahulu, selepas itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terakhir. Kita baca ayatnya, setelah itu kita selesai. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala
tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Taala mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah Taala kehendaki. Ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bisa boleh mengikuti langkah Rasulullah dan para sahabatnya, diselamatkan di dunia ini dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada sebarang pertanyaan atau apa bisa diutarakan, dan saya langsung pasrahkan ya kepada Ustaz Rashid kembali. Saya pasrahkan majlis kepada Ustaz Rashid kembali. Ya, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal Ustaz Rashid. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. InsyaAllah, alhamdulillah, terima kasih atas arahan dan kita yang kita dengar tadi. Jadi jika ada sebarang soalan, silakan sahabat buka mic ya, dan tanyakan langsung kepada Ustaz, dan mungkin kita akan terus jawab insyaAllah. Kita boleh buka speakernya atau mic-nya, boleh buka, silakan kalau nak tanya ataupun mau tanya silakan. Izin bertanya Ustaz, minta diulang lagi penjelasan makna lafzul jalalah. Baik. Langsung saya jawab Ustaz. Sila, fadhal. Jadi makna dari lafzul jalalah Allah, man, ya man, lahul uluhiyah ataupun al-ilahiyah sama. Man lahul uluhiyah wa hiya al-qudratu 'alal khalqi wal ikhtira'. Jadi makna dia adalah, ya makna lafaz Allah adalah zat yang mempunyai sifat ketuhanan, yaitu menciptakan. Nah, sampai di situ. Nah, itu Ustaz. Oh iya, nanti ini Ustaz, yang penting juga Ustaz, yang kalau ada tadi dalam bahasa Indonesia yang saya sebutkan sekiranya tidak bisa difahami, dibilang dalam bahasa atau diucapkan, dijelaskan kembali dalam bahasa Malaysia. Baik, insyaallah. Kita ada pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan kedua ialah apa dia Ustaz? Makna hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya sebutkan dalam bahasa Arabnya dulu, setelah itu kita sebutkan bahasa Indonesianya. As-sana'u 'ala Allahi bil lisani 'ala ma an'ama bihi 'alaina min ghairi wujubin 'alaihi. Yaitu maknanya memuji Allah Ta'ala dengan lisannya atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa wajib bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Tanpa wajib bagi Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala untuk memberikannya kepada kita. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Dipahami ya? Yang lain? Mau terus ngomong juga nggak apa-apa ya. Ataupun mau tag pula silakan. Dekan Fadil Ustaz Mawardi. Bentar, Ustaz. Itu suara aja belum terlalu dengar saya. Suara Coba ya.
Silakan Ustaz. Okey, yang lain silakan. Hmm. Ada soalan? Fadhal. Baik, Allah ya. tidak ada Ustaz. Mungkin tak ada ya. InsyaAllah ya. Kita akan berjalan setiap Rabu malam. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, sama-sama mengaji, insyaAllah. Dan sekiranya mungkin sahabat-sahabat kita yang contoh ada perkataan agak sedikit pelik lah ataupun aneh lah kan, dari segi bahasa Indonesianya, dari segi bahasa Melayunya, seperti tadi kita membutuhkan contoh begitu kan, mungkin di Malaysia ni agak sedikit tanda kutip lah kan, memerlukan gitu kan, itu tak apa, itu boleh tak difahami, boleh di teks gitu ya. Ataupun juga kalau sahabat-sahabat kita di Indonesia yang tak faham Ustaz sampaikan dalam bahasa Melayu pun boleh di teks juga. Tapi overall insyaAllah semua faham ya, insyaAllah ya. Itu sajalah kot dari saya sebagai admin. Ustaz nak tutup sekali atau Ustaz nak silakan. Hello? Wait sajalah saya. Ustaz tutup boleh insyaAllah Ustaz Iya, ya, insyaallah. Hello? Iya. Itu sajalah saya sebagai admin untuk penjelasannya begitu. Kalau sekiranya memang tak dipahami dari sudut penggunaan bahasanya, sama ada orang Malaysia yang tidak memahami bahasanya atau orang Indonesia yang tidak memahami bahasa, bukan memahami, insyaAllah semua faham ya, insyaAllah. Cuma mungkin ada sedikit yang agak sedikit aneh yang belum pernah mendengar, jadi boleh terus ditanyakan di dalam chat kita ataupun Ustaz. jelas ya, insyaAllah ya. Iya. Ini ya insyaAllah cukuplah. Boleh terus Ustaz tutup insyaAllah. Baik. Nah, kita tutup dengan pembacaan tahlil 3 kali dan salawat 3 kali serta istighfar 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya mohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih semua sahabat. InsyaAllah.